kemanusiaan yang adil dan beradab. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Garut, yang terhormat Ibu pemateri hari ini, yang terhormat Ibu dan Bapak Guru SMA Negeri 2 Garut. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul di acara hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia, hari ini kita berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif SMA Negeri 2 Garut. Berikut saya akan membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu berdoa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakilinya, yang kelima paparan diseminasi dari narasumber, yang keenam tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Pak Ripal. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga acara kegiatan ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi barakatil Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pada sesi acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Garut yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh Wakasek Mutu Ibu Dr. Randa Wiwin Winiawati. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak yang ada di sekolah kita. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar ya, dan dapat membuahkan hasil gitu ya. Tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah ruah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mewakili Bapak Kepala SMA Negeri 2 Garut ya, menyampaikan apresiasi yang sangat besar dalam acara atau kegiatan diseminasi yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak yang ada di sekolah ini. Kegiatan ini saya nilai sangat bagus dan perlu terus dikembangkan karena di sini mengedepankan nilai-nilai budaya positif. Ya. Nah ini perlu kita contoh gitu ya. Apa yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh calon guru penggerak itu perlu kita contoh. Kenapa gitu ya? Karena dengan adanya kegiatan ini diharapkan sekolah kita itu akan lebih baik lagi. Ya, sekarang kan sekolah kita sudah baik. Nah, diharapkan dengan adanya kegiatan ini maka akan lebih baik lagi, kualitasnya akan meningkat. Ya, dan akan terwujudnya ya nilai-nilai dan kebiasaan yang mencerminkan budaya positif dalam setiap kegiatan. Nah, adapun semua itu dapat terwujud ya dengan adanya kolaborasi dan juga kebersamaan di antara warga sekolah. Ya, ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tapi kita harus solid kerjasama untuk mewujudkan semua itu. Nah, dengan adanya calon guru penggerak di sekolah kita, diharapkan bisa menjadi motivator bagi kita semua untuk terwujudnya semua itu. Ya, mudah-mudahan ini guru-guru muda diharapkan segera menyusul untuk menjadi calon guru penggerak. Diharapkan semuanya semangat untuk menjadi guru penggerak dan berlomba-lomba lah. Dari SMA 2 itu diharapkan sebanyak mungkin. Ya, semua guru muda itu harus ikut pendidikan calon guru penggerak. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak di sekolah kita. Ya, selamat mengikuti pendidikan, semoga berjalan dengan lancar ya, dan mendapatkan hasil yang memuaskan dan menjadi contoh bagi guru-guru yang lainnya. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Wiwin Winiawati yang sudah menyampaikan sambutannya. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita kepada acara inti, yaitu diseminasi guru budaya positif di SMA Negeri 2 Garut.
yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Ibu Yeni Istanti SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Bu Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Garut, yang kali ini diwakili oleh Wakasek Mutu Ibu Wiwin Winiawati, juga Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada siang ini. Tak lupa saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari Bapak Kepala sehingga terselenggaranya acara 1 jam ke depan. Juga pada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif SMA Negeri 2 Garut. Saya berdiri di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Garut. Ingin membagikan ilmu yang saya dapatkan meskipun hanya sedikit, yaitu tentang budaya positif yang ada di SMA yang akan kita terapkan di SMA Negeri 2 Garut. Adapun tujuan saya mengadakan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Garut ini, yang pertama tentunya ini tugas kami sebagai calon guru penggerak untuk mengadakan aksi nyata di sekolah masing-masing. Yang kedua, tentunya saya ingin berbagi ilmu kepada Bapak Ibu guru, meskipun ilmu yang saya dapatkan baru sedikit, kalau disimpan itu tidak ada manfaatnya. Lebih baik kita berbagi. Dan yang ketiga, tujuan dari saya mengadakan diseminasi budaya positif ini adalah ingin mengadakan kerjasama atau kolaborasi dengan Bapak Ibu guru untuk menerapkan budaya positif di SMA Negeri 2 Garut. Karena kalau seandainya hanya dilaksanakan oleh 1 atau 2 orang guru, saya rasa tidak akan terlaksana budaya positif di SMA Negeri 2 Garut ini. Jadi yuk kita sama-sama sharing, kita sama-sama bekerja sama supaya budaya positif ini dapat diterapkan di SMA Negeri 2 Garut. Bukan berarti saya berdiri di sini itu saya lebih hebat, no, tidak ada. Bukan berarti saya berdiri di sini itu ilmu saya lebih banyak, tidak juga. Tapi di sini kita sharing sama-sama, kita bekerja sama-sama untuk tahu lebih banyak tentang budaya positif yang akan diterapkan di SMA Negeri 2 Garut. Itu saja mungkin pengantar dari saya tentang apa yang akan saya sampaikan hari ini pada diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Next. Sebelum masuk ke budaya positif, mungkin kita lihat dulu bagaimana pendidikan itu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalau kita lihat pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu di sini menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan ini, makanya tentunya harus diterapkan yang namanya budaya positif di sekolah kita. Kalau Ibu Bapak lihat di sana ada kata menuntun. Menurut Bapak Ibu, apa itu menuntun? Coba silahkan mau mencoba apa ya kata menuntun itu apa artinya? Ya silahkan Bu Irna mau mencoba. Membimbing. Ada lagi, silahkan Bu Ocha. Mengarahkan. Good, bagus. Ya, kalau kita lihat betul apa kata Bu Irna, Bu Ocha, bahwa menuntun itu mengarahkan, membimbing. Itulah tugas guru, hanya mengarahkan, membimbing tumbuh kodrat, kekuatan kodrat pada anak. Tidak untuk kita itu harus sampai dasarnya anak itu tidak usah kita harus
mengarahkan, tapi kita memperbaiki laku anak. Karena ibu ya, karena saya yakin bahwa anak itu memiliki dasarnya masing-masing, memiliki kelebihannya masing-masing, bahkan sudah memiliki cita-citanya masing-masing. Hanya di sini kita memperbaiki lakunya. Kita tidak ingin misalnya anak itu ingin menjadi seorang hakim. Kita tidak ingin dia itu jadi hakim yang tidak jujur, hakim yang sombong, atau bahkan hakim yang tidak peduli dengan orang lain. Nah, di sini kita arahkan, kita kembangkan bagaimana dia bisa jadi hakim yang jujur, hakim yang bermanfaat buat yang orang lain, atau yang bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, itu mungkin pengantar pada budaya positif. Kita lihat sekarang budaya positif itu sendiri. Nah, di sini kalau kita lihat budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Nah, sekarang apakah budaya positif di sini sudah dilaksanakan atau belum ya di sekolah kita? Saya yakin sudah, tanpa kita sadari sudah semuanya budaya positif ini kita laksanakan di sekolah kita. Misalnya, setiap pagi kita selalu melakukan sambut peserta didik dengan 5S. Apa 5S itu? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Tentunya anak didik itu merasa tersanjung karena kita itu bisa menyambut anak didik kita itu dengan senyumnya kita di pagi harinya. Kemudian apalagi mungkin kita selalu sebelum belajar itu selalu berdoa, atau 15 menit sebelum belajar kita mengaji, dan banyak lagi kita memperingati hari-hari besar. Itu merupakan bagian dari budaya positif yang tanpa kita sadari sudah tercermin di SMA Negeri 2 Garut. Oke, nah dari budaya positif ini tujuannya untuk apa? Membentuk karakter peserta didik, ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja yang merupakan profil pelajar Pancasila? Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global, dan kreatif. Nah, itu mungkin tujuan dari penguatan karakter pada anak didik kita dengan adanya budaya positif. Next. Nah, adapun konsep utama yang akan saya diseminasikan di sini tentang budaya positif, di mana 7 konsep utama ini kami sebagai guru penggerak mempelajari konsep utama ini kurang lebih selama 2 minggu. Tapi di sini saya akan memberikan kepada Bapak Ibu dalam waktu 1 jam. Makanya saya mungkin di sini akan menyampaikan poin-poin besarnya saja dari ke-7 konsep utama ini. Lebihnya mungkin nanti kita sharing, kita bisa kolaborasi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, nah sekarang kalau kita lihat dari ke-7 konsep utama ini saya lihat ini materinya bagus-bagus sekali. Karena ini menjadi pelajaran buat saya khususnya. Karena selama ini saya itu belum menjadi guru yang sempurna buat anak didik saya. Atau bahkan saya merasa nggak hanya anak didik saja, ya anak didik saya saja yang berbuat dosa sama saya. Tapi saya juga sama banyak berbuat dosa pada anak didik saya tanpa saya sadari. Nah, dengan mendapatkan ilmu meskipun baru sedikit, saya mencoba untuk menerapkan sedikit demi sedikit di kelas, dan mudah-mudahan mungkin di sekolah pun akan terlaksana yang namanya budaya positif. Kita lihat yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Berbicara tentang perubahan paradigma belajar, ini yang kita harapkan, bahwa ada perubahan di dalam paradigma belajar ini supaya menyediakan lingkungan itu yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Kalau seandainya lingkungannya aman, nyaman, tentu peserta didik pun akan bagaimana? Dia mampu berkreasi dengan tanggung jawab, dengan mandiri. Nah, ini kaitan eratnya yaitu dengan
disiplin. Nah, disiplin yang bagaimana yang kita harapkan? Tentunya disiplin positif. Nah, di sini disiplin ini sangat berkaitan erat dengan kontrol guru terhadap siswa yang selama ini kita rasakan. Oke? Ya. Nah, berbicara tentang disiplin, ini ada permainan cobalah buka. Mungkin Bapak Ibu ingin mencobanya, di mana di sini di permainan cobalah buka itu berpasangan antara peran A dan B. Yang A tugasnya adalah mengepalkan satu tangannya. Kenapa yang A mengepalkan satu tangannya? Karena dia beranggapan bahwa di dalam kepalan itu ada sesuatu yang berharga buat dirinya, sesuatu yang privasi, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Makanya dia mencoba untuk mengepalkan tangannya. Tapi tugas si B, dia ingin mencoba berusaha untuk membuka kepalan tangan si A. Bisa dengan dia itu membujuk, atau bisa juga dia itu merayu, bahkan mengiming-imingi dengan uang. Kalau seandainya tidak bisa dengan merayu, dengan membujuk, bahkan dia bisa juga dengan menghardik, mengintimidasi, bahkan memarahi. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu jadi A, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah membuka kepalan tangannya atau akan tetap menutup kepalan tangan? Yo, coba. Kalau seandainya Bapak Ibu jadi peran A, silakan, ada yang ya, coba Bu Cibi. Saya akan, kalau saya ada di posisi A, saya akan tetap menutup meskipun ada si B yang dengan berbagai cara pengen membuka kepalan tangan saya. Kenapa? Karena yang saya pegang di ada kepalan tangan saya itu kan begitu penting untuk kehidupan saya. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh membuka kepalan tangan saya karena itu berharga buat saya. Oke, kasih aplaus buat Bu Cibi. Apakah ada yang membuka? Oke. Adakah yang membuka? Ada. Kenapa? Ya, daripada mempertahankan sendiri, lebih baik membagi barang yang berharga dengan teman. Kalau memang B adalah teman saya. Oke, good. Kasih Iya, ada dua kemungkinan. Bisa tetap menutup, mengepal tangannya, bisa juga membuka kepalan tangannya. Itu balik lagi ke kontrol pada dirinya sendiri. Kalau seandainya dia menutup kepalan tangannya, berarti kontrol ada pada dirinya sendiri. Dia tidak mau dikendalikan oleh orang lain. Tapi kalau seandainya dia membuka kepalan tangannya, berarti dia mau dikontrol oleh orang lain. Karena apa? Mungkin karena takut dimarahi, atau mungkin karena ada iming-iming hadiah atau apa. Betul tidak? Nah, itu mungkin yang kita lakukan pada anak didik kita. Kita mencoba memaksa pada anak didik kita untuk sesuai dengan apa yang kita lakukan, ya. Dan si anak didik akan merasakan apa? Takut. Bisa dipahami tidak? Nah, itu mungkin berbicara tentang perubahan tentang disiplin. Nah, sekarang kalau kita lihat apa itu next, menurut Dr. William Glasser, ada kontrol teori pada manusia kaitannya dengan tadi disiplin. Yang pertama, beranggapan bahwa ilusi guru itu mengontrol murid. Nah, tadi yang saya katakan, ilusi guru mengontrol murid, berarti kita itu seolah memaksa pada anak untuk memilih untuk tidak melakukan, mengontrol perilaku murid sesuai dengan apa yang kita kontrol, kita mau. Kita memaksakan pada anak didik kita. Bisa dipahami? Oke. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu anggapannya. Misalnya, nah, kamu belajar yang apa ya? Yang rajin. Biar kamu jadi juara 1 atau biar kamu mengalahkan si ini. Itu mungkin penguatan positif pada anak itu. Tapi apakah penguatan positif ini bermanfaat juga tidak buat anak tersebut? Kalau saya lihat tadi, mungkin si anak itu akan terkontrol oleh penguatan positif. Belum tentu anak itu mau. Tapi kita memaksakan seperti itu. Intinya, belum tentu penguatan positif itu efektif dan bermanfaat atau bahkan menguatkan karakter anak didik kita, termasuk anak kita di rumah.
Kita selalu seperti itu, memaksakan apa yang kita mau dan mengontrol dengan penguatan-penguatan positif. Bisa dipahami? Oke, yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, terkadang tanpa saya sadari, saya pun di rumah seperti itu. Selalu bilang misalnya, kamu enak ya main, mama kerja capek, bla bla bla, seperti itu. Akhirnya si anak itu akan merasakan bersalah. Memang ini terjadi seketika itu juga. Tapi dalam hati anak tersebut, dia merasa buruk karena sudah mengecewakan orang yang disayanginya atau sudah mengecewakan orang lain. Nah, itu mungkin kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bahkan kita senang kalau sampai anak itu menangis karena dia merasa bersalah nantinya. Nah, itu pun kalau menurut dokter William Glasser itu hanya sebagai anggapan, padahal belum tentu itu efektif untuk membuat disiplin pada anak didik kita. Bisa dipahami? Oke, yang keempat, bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu yang tadi saya bilang, bahwa kita itu orang dewasa tetap selalu memaksakan apa yang kita inginkan, termasuk pada anak didik kita di kelas. Misalnya kalau ini ada kasus misalnya anak didik kita yang berkelahi 2 orang, dan supaya kita cepat suasana aman, kita suruh mereka itu berbaikan hari itu juga. Padahal mungkin dalam hatinya dia masih kena aya dendam untuk bisa belum mereda, atau bahkan yang satu masih menangis. Tapi kita tetap ingin dia itu untuk bermaafan. Nah, itu mungkin memaksakan. Kita tidak tahu apa permasalahannya. Nah, itu mungkin yang sering saya lakukan tanpa saya sadari. Oke, next. Nah, jadi kalau begitu, apa itu disiplin positif? Apa sih makna disiplin? Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu? Apa sih disiplin? Ya, Bu Yana mau mencoba? Untuk membuat hidup lebih teratur. Oke, untuk membuat hidup lebih teratur. Ada lagi yang mencoba? Ada? Oke, terima kasih Bu Yana. Ya, coba kita lihat apa sih makna disiplin. Nah, berbicara tentang disiplin, ini artinya adalah belajar, di mana disiplin ini menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tapi terkadang makna kata disiplin ini selalu berubah, ya, telah berubah dilakukan seorang pada orang lain itu untuk supaya patuh. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Betul tidak? Ya, terkadang misalnya begini, kita masuk ke bank misalnya suruh pakai masker, kudu pakai masker, enggak nyaman. Padahal mungkin ada nilai kebajikan di sana, yaitu untuk apa? Untuk kesehatan. Tapi kita tidak berpikiran ke sana. Kita hanya mematuhi disiplin saja karena takut dimarahi. Nah, itu. Nah, itu mungkin akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, itu mungkin ya. Jadi next, coba lihat. Nah, disiplin yang sebenarnya adalah kemampuan memerintah dari dirinya sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk mengacu pada nilai yang kita hargai. Apa nilai yang kita hargai? Itu adalah nilai kebajikan bersifat positif untuk menuju tujuan mulia, yaitu nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi yang harus kita terapkan pada anak didik adalah memunculkan nilai kebajikan dari disiplin itu. Misalnya, nah, kamu pakai helm, kita alasannya apa coba? Bisa ditangkap ke polisi, betul nggak? Kita tidak memunculkan nilai kebajikannya apa? Untuk apa coba? Untuk keselamatan. Nah, itu yang kita tidak munculkan terkadang. Kita hanya untuk anak supaya patuhi aturan, supaya tidak ada sanksi. Padahal anak itu tidak tahu apa nilai kebajikannya. Bisa dipahami tidak? Oke, next. Nah, untuk supaya terbentuknya disiplin positif, yang harus kita lihat poin yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Berbicara kebutuhan dasar manusia itu realitas. Ibu ya, saya yakin setiap orang itu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda, dan kita harus hargai itu karena memang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda.
Dengan adanya kebutuhan dasar ini, kita akan bisa mengambil tindakan apa untuk bisa menyelesaikan suatu masalah pada anak itu. Tidak kita itu langsung memarahinya, langsung menegurnya tanpa kita tidak tahu apa kebutuhan dasar pada anak itu. Nah, berbicara kebutuhan dasar pada manusia, yang pertama kita lihat survival. Di mana survival ini adalah kebutuhan dasar manusia yang bersifat fisiologis. Di sini apa saja yang merupakan survival ini? Bisa misalnya tentang kenyamanan, kesenangan, atau dia itu misalnya sandang, pangan, papan, itu yang kebutuhan dasar pada manusia yang dibutuhkan. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi yang B tentang cinta, kasih, atau diterima. Berarti ini kaitannya dengan anak itu ingin mendapatkan kasih sayang dari kita, ingin diterima dalam suatu komunitas tersebut. Makanya dia, itu butuh perhatian dari kita. Kemudian ada lagi kesenangan. Anak itu ingin mendapatkan kesenangan. Kesenangan apa? Kesenangan di sekolah. Dia akan merasakan nyaman, senang kalau seandainya lingkungannya itu positif. Dia tidak merasakan rasa takut. Takut karena oleh guru. Kalau dia takut oleh guru, ngadengnya guru tek suara sepatu pun dia ada guru, dan dia merasakan tidak nyaman. Nah itu mungkin dia udah merasakan rasa takut, tidak senang. Ya. Kemudian penguasaan. Anak pun dia memiliki kebutuhan dasar penguasaan. Dia ingin seolah dalam komunitasnya itu nurut ke dia itu. Dan dia akan merasakan bahwa saya itu berkuasa, ya. Kemudian anak pun sama, dia memiliki kebebasan, dan itu yang selalu kita terapkan. Biarkanlah anak untuk bebas berkarya sesuai dengan keinginan dia, ya. Oke, next. Nah, ini ada kasus, ya. Kalau kita lihat kasus yang pertama, Ibu Ria, wali kelas 10 MIPA 1 di SMA Pelita. Maaf saya nggak ngasih di SMA 2 Garut karena di 2 Garut nggak ada ya. Sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelas bernama Agus, di mana beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Silakan, ada yang mau mencoba? Kira-kira menghadapi kasus si Agus ini bagaimana? Dimana Agus itu selalu memaksa bekal makanan temannya. Oke, Pak Hendra Mangga. Apa yang dilakukan Pak Hendra pada Agus itu? Ngobrol dan terus buat demikian. Mungkin nanti kita akan bisa melihat ternyata Agus latar belakangnya mencari perhatian, bisa di sekolah karena di rumahnya bisa dia tidak dapat kedamaian atau kenyamanan. Oke, Banyak kita berikan nasihat atau masukan bahwa hal itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Ya, good, bagus. Nah, itu sebenarnya harus dilakukan. Kita jangan langsung menegurnya, langsung memarahinya tanpa tahu Agus itu bagaimana. Nah, next coba. Nah, mungkin alasan Agus dalam konteks penerapan disiplin, Bu Ria itu sebaiknya mencari tahu dulu alasan Agus itu melakukan tindakan itu apa kebutuhan dasarnya. Yang pertama mungkin Agus itu lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, atau mungkin karena orang tuanya itu tidak memiliki uang sama sekali. Sehingga ini kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia survival, ya. Bisa dipahami? Yeah. Atau mungkin teman Agus itu jadi perhatikan Agus, dia pengen diperhatikan oleh temannya, berarti dia itu butuh kasih sayang. Atau mungkin yang ketiga, si Agus itu merasa hebat dan temannya supaya takut menuruti keinginannya, dan dia senang seperti itu. Itu yang dilakukan Agus karena dia memiliki kebutuhan penguasaan. Dan bahkan mungkin yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya. Akhirnya terus-terusan aja ke temannya yang memaksa untuk memakan makanan temannya. Itu mungkin bebas ya, Agus mau ramen sedang mau makan dia mana pun. Yang penting saya bosan dengan makanan yang dibawakan oleh orang tua saya. Ngan telur jeng telur. Itu yang saya rasakan. Oke, yang kelima mungkin Agus itu hanya iseng.
hanya iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Si Agus itu senang kalau lihat temannya kesal, bahkan temannya menangis dia senang. Nah itu mungkin kesenangannya Agus seperti itu. Nah kalau kita sudah melihat apa alasan Agus, betul dasarnya mungkin kita bisa menyelesaikan permasalahan Agus tanpa kita harus menegurnya atau memarahinya. Berarti kita harus panggil dulu itu si Agus dan tanyakan alasannya kenapa. Baru kita bisa menindaklanjutinya. Bisa dipahami? Apalagi kita ini sekarang menghadapi anak itu sudah dewasa, bukan lagi menghadapi anak kecil SD, SMP. Yang namanya anak dewasa itu dia itu terkadang suka rada susah ya. Hatinya itu terkadang dia itu memang dia itu depan kita tapi belakang belum tentu. Mungkin dia itu akan merasakan sakit hati terus. Bahkan ada bisa saja sampai keluar dari sini pun dia akan merasakan sakit hati. Bisa dipahami tidak? Oke. Ya, next lanjut. Nah, kita lihat yang keempat, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Ini kaitannya dengan teori motivasi perilaku manusia. Berbicara tentang teori perilaku motivasi manusia, ini kita kenal ada motivasi eksternal dan ada juga motivasi internal. Ini misalnya kejadiannya nih pada kita aja lah ya. Dan saya pun selalu merasakan seperti itu. Saya selalu merasakan, ya mah berarti ini tergantung pikiran kita atau hati kita yang tahu. Allah itu yang tahu hati kita. Allah. Kita kan misalnya gini, kita sama kepala sekolah itu disuruh untuk melakukan diklat misalnya, pelatihan di luar jam belajar. Mungkin kita itu pasti akan mengikutinya, betul tidak? Tapi apa motivasi yang muncul? Apakah motivasi eksternal? Misalnya motivasi eksternal itu karena takut dimarahi oleh kepala sekolah, atau misalnya karena mendapatkan ada uang transport, atau misalnya apalah iming-iming hadiah lainnya. Itu mungkin motivasi eksternal. Tapi bisa saja ada motivasi internal yang muncul. Oh, saya mengikuti diklat itu karena ingin saya mendapatkan ilmu dan saya ingin berubah menjadi lebih baik. Hanya kita yang tahu. Ya. Nah, yang harus kita miliki itu yang mana untuk diterapkan ke anak didik kita? Yaitu motivasi internal. Di mana dengan adanya motivasi internal, ini tentunya tujuan disiplin positif pasti akan dapat dicapai. Si anak itu tanpa ada rasa takut, tanpa karena ini, tapi dia punya tanggung jawab. Bisa dipahami tidak? Oke. Nah, ini mungkin kaitannya dengan tadi berbicara ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ada kasus lagi. Coba kita lihat kasusnya. Di sini Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Maaf, di sini bukan Pak Rival ya, karena Pak Rival itu oke. Ini Pak Seno nih, nggak ada di sini Pak Seno juga. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Nah, pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup, ya. Dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Nah, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Nah, kelas akan semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas dengan memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Nah, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ada yang mau mencoba? Ayo. Yang pasti bukan Pak Rival di sini ya. Mau mencoba Pak Rival? Silakan. Oh, menurut saya sih tidak. Tidak apa? Tidak setuju. Oke, dengan tindakan Pak Seno. Oke, terus menurut Pak Rival apakah tindakan Pak Seno itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Iya. Mengapa? Karena mungkin pertama dari Ivanya sendiri kan ketika di ini dia tidak
bisa gitu, dia tidak siap untuk mengerjakan soal tersebut. Padahal kalau menurut saya, kalau untuk membujuk supaya anak-anak itu bisa mengikuti kelas kita atau kelas matematika, itu pertama diberikan dulu motivasi yang kuat bahwa matematika itu sebenarnya mudah gitu. Jadi anak tuh mau belajar gitu. Iya. Ya, good, bagus. Kasih plus buat Pak Rifa. Ya, nah itu mungkin ya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno, dan saya yakin saya juga sependapat dengan Pak Rifa bahwa itu adalah hukuman, di mana dia itu akan membuat anak itu merasa terluka, dia dipermalukan di teman-temannya, bahkan sampai ditertawakan. Memang kejadian saat itu juga, tapi saya yakin bekasnya akan terasa tulis. Bisa dipahami? Oke, next coba. Nah, ini mungkin kalau kita lihat bedanya, ternyata hukuman dan konsekuensi itu berbeda jauh, ya. Kalau kita lihat di sini, hukuman ini merupakan identitas gagal, sedangkan sanksi atau konsekuensi ini merupakan identitas berhasil atau sukses disiplinnya. Dan bahkan di sini ditambahkan ada restitusi. Ini restitusi ini yang harus kita lakukan sekarang ini, ya. Ini kita bisa bandingkan di sini bahwa di hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, di sanksi sesuatu harus terjadi, restitusi memiliki pilihan, ya. Kemudian coba kita lihat lagi, tidak nyaman untuk murid kalau hukuman itu, anak untuk jangka waktu panjang. Yang konsekuensi pun tidak nyaman untuk murid, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Nah, kalau restitusi dia menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Bisa dipahami tidak? Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, pada hukuman ini berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian sanksi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, dan ini fokus pada pemecahan masalah. Ya, nah berbicara tentang hukuman, memang kita selalu hanya dengan kata-kata saja, padahal belum tentu itu pun kita lakukan. Hanya dengan mengancam anak pun anak sudah takut, itu pun bisa dikatakan hukuman. Tanpa memberikan, kalau berbicara tentang konsekuensi berarti sesuatu yang sudah disepakati, nah dia melanggar, berarti itu adalah konsekuensi. Bisa dipahami tidak? Ya. Nah, coba next lagi. Nah, kita lihat di sini kata-katanya, misalnya untuk yang hukuman ada kata mengancam. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kalau ini yang konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Dan yang restitusi ini yang positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Intinya bedanya restitusi itu mengajak anak dulu untuk berdiskusi, kita ajak ngobrol. Bisa dipahami tidak? Tidak langsung menyalahkan anak tanpa kita tahu sebabnya, atau bahkan kita menegur tanpa bahkan yang dilakukan itu terkadang kita asal ngomong terus, ya. Bisa dipahami tidak? Nah itu ya. Dan bahkan yang terakhir kita bisa lihat menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Nah, kalau yang konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Kalau yang restitusi di sini guru menguatkan, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Bisa dipahami tidak? Oke. Next. Nah, mari kita berlatih ini hukuman atau konsekuensi. Kita lihat. Yang pertama, lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Oke, nah ini ada konsekuensi, ada hukuman ya. Coba kita lihat. Nah ini mungkin yang jadi permasalahan waktu saya di pendidikan guru penggerak. Saya dalam kolaborasi ya dengan dengan fasilitator. Saya mengatakan seperti itu, dan kebetulan sama kita menerapkan ini di sekolah kita. Ku ada dicerioskan bahwa kita aturan ini kalau tidak memakai sepatu, dan saya itu di ini sama fasilitatornya diceriosan, sama yang lainnya pun sama. Oh tuh kasihan anaknya, wah seperti itu.
Tapi saya itu pun menguatkan pendapat saya bahwa ini sudah ada aturan di sekolah bahwa tidak memakai sepatu warna hitam, seperti itu aturannya. Tapi tetap mereka berpegangan itu adalah hukuman. Tidak memakai sepatu warna hitam, tapi memakai sandal udah. Nah, bahkan kalau di SMA 17 seperti itu, di SMA 17 itu, Bu, tapi kalau saya itu gantinya memakai sandal, tidak harus telanjang kaki gitu. Wah, saya selalu berpikir, nya berarti udah pakai sandal, kayak udah gitu. Ya, nah itu mungkinnya saya itu pun rada bingung tanya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, ini pasti hukuman ya. Oke, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Akhirnya kita bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Nah, berbicara hukuman dan konsekuensi ini memang berbeda dan coba kita terapkan sedikit demi sedikit. Nah, meskipun karena saya pun baru menerapkannya, tidak begitu harus berubah sama sekali. Nah, itu mungkin ya. Oke, next. Ada yang bertanya, Bu Win? Begini Bu Yani, ini masalah hukuman dengan konsekuensi ya. Bagaimana kalau itu bentuknya memang hukuman, tapi kita sudah ada MOU dulu dengan anak gitu ya. Jadi seperti tadi di sekolah kita punya peraturan akademik di mana untuk peserta didik salah satunya bahwa siswa atau peserta didik harus menggunakan sepatu warna hitam. Ini kan suatu peraturan ya. Suatu peraturan terus ini disosialisasikan kepada peserta didik ya. Walaupun itu bentuknya hukuman, tapi kalau sudah ada peraturan berarti itu termasuknya konsekuensi. Jadi di sini tidak bisa langsung kita itu menentukan suatu permasalahan ini apakah hukuman ini atau konsekuensi. Dengan kata kutip, dengan tanda kutip bahwa itu kalau kita sudah mensosialisasikannya kepada peserta didik itu bukan lagi hukuman. Contohnya tadi nomor 1 kalau saya lihat coba Bu Uci. Nah, ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, itu bisa dikatakan konsekuensi kalau guru tersebut sudah mensosialisasikan kepada peserta didik dan ada MOU. Itu maka dikatakan konsekuensi, bukan hukuman. Ya, ini betul. Jadi ada tanda kutipnya. Ya, sip, bagus. Kasih plus buat Bu Win. Ya, betul Bu Win. Berbicara tentang hukuman, konsekuensi, kita lihat ada langkah yang ketiga tadi apa? Restitusi. Betul. Kita yang akhir-akhirnya akan menghukum anak, tapi lakukan dulu restitusi, pendekatan pada anak. Di mana restitusi ini adalah langkah buat anak itu belajar untuk bisa bertanggung jawab. Anak bisa seolah bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah, bahwa apa yang dia lakukan itu adalah melanggar aturan yang sudah diterapkan di sekolah. Betul itu. Nah, bahkan kita pun dari kemarin hasil dari pendidikan itu kita boleh untuk menghukum anak, tapi dengan langkahnya itu dengan melakukan langkah restitusi. Bisa dipahami tidak? Tidak langsung misalnya, tapi tanya dulu sama anak, kita ajak diskusi dulu. Bisa dipahami? Oke. Nah itu mungkin ya, Mangga Pak. Begini dulu, saya tertarik dengan bahasa kata hukuman, konsekuensi. Tapi kita lihat dulu, misalnya di sekolah kita menggunakan sebuah peraturan ya. Nah, sebetulnya peraturan itu masih sifatnya global. Seharusnya kalau misalnya peraturan itu ada yang namanya aturan, tidak ada peraturan, ada aturan. Contoh gini, kelas 10 untuk parkir harus di lapangan 1, berarti kan namanya aturan. Kalau dijelaskan dengan aturan akan lebih jelas. Contoh gini, ketika anak bisa tidak parkir datang itu, ternyata parkirnya nggak benar, berarti itu tidak mengikuti sebuah aturan. Nah, makanya pendapat saya sebagai orang filsafat, jadi ada bahasa yang harus dibetulkan dulu mana peraturan mana aturan. Nanti akan jatuh yang namanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Iya, pokoknya gini, berbicara tentang hukuman, konsekuensi itu tidak jauh, itu beda ya artinya. Cuma kalau konsekuensi itu sesuai dengan apa yang dia langgar. Kalau hukuman itu langsung menghukum tanpa dia tahu apa yang dia langgar misalnya. Hanya mungkin pendekatannya itu yang kita lakukan, yaitu dengan cara restitusi, itu saja mungkin ya. Oke, bisa next lanjut. Nah, kita lihat poin yang kelima yaitu tentang restitusi.
Nah ini berbicara tentang restitusi, ini saya tuh malah awal itu mengenal kata bukan restitusi tapi retribusi lah, restitusi, salah berarti ya. Oh ya, restitusi ini kaitannya dengan posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, kita berada di posisi yang mana? Nah itu. Lebih baik apakah sebagai penghukum, ataukah kita hanya ingin membuat anak itu terus merasa bersalah, dan akhirnya anak itu merasa kecewa dengan dirinya sendiri karena saya itu selalu berbuat salah. Atau bahkan kita menganggap anak itu dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu kita anggap murid kita itu sebagai teman, atau bahkan kita memantau apakah sesuai dengan aturan atau tidak. Atau kita memposisikan diri kita sebagai manajer, di mana yang namanya manajer itu pasti ada yang namanya apa ya? Itu langkah-langkah restitusi tadi. Kita mencoba berdiskusi bagaimana langkah penyelesaiannya. Nah, seperti itu mungkin. Next. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Mudah-mudahan kita memposisikan diri kita sebagai manajer buat anak didik kita. Di mana manajer di sini tentu kita kalau guru berbuat itu mengajukan pertanyaan pada anak. Kemudian apa yang kita yakini? Apa kamu yakini hal tersebut? Kalau meyakini, maukah kamu memperbaikinya? Ya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Intinya di manajer kita akan menguatkan watak atau karakter dari anak tersebut. Jangan langsung menyalahkan anak itu dan langsung hukum anak itu, dan bahkan membuat anak itu pun bisa menjadi merasa bersalah. Intinya yuk kita ajak anak itu diskusi. Yuk kita ajak anak itu bahwa dia itu betul berbuat salah. Dan ajak anak itu bagaimana sih solusinya. Bisa dipahami tidak? Nah, kita tetap tempatkan mudah-mudahan diri kita sebagai manajer kontrol diri kita. Oke, next. Oke, nah berkaitan dengan tadi posisi guru dan tadi itu apa ya? Posisi guru dan apa tadi itu lupa lagi saya. Oke, posisi kontrol guru. Nah ini berarti kalau kita berperan sebagai manajer, berarti kita tuh harus membuat dulu apa dengan anak itu? Kesepakatan tentunya. Kita kenal dengan istilahnya ada keyakinan kelas. Nah ini berbicara tentang keyakinan kelas. Ini adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama, ya. Nah, keyakinan kelas ini tentunya akan bisa memotivasi anak itu supaya bisa motivasinya itu munculnya dari dalam diri anak itu sendiri, bukan dari luar. Bisa dipahami tidak? Akhirnya anak akan bertanggung jawab. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti aturan. Bisa dipahami? Jadi anak berpikiran bahwa disiplin itu bukan karena aturan, tapi mengandung nilai-nilai kebajikan yang tentunya akan bermanfaat bagi anak itu sendiri. Oke, next. Nah, berbicara tentang keyakinan kelas, tentunya kita lihat dulu dari peraturan kelas. Kita buat peraturan kelas itu. Nah, nantinya dari peraturan kelas akan masuk menjadi keyakinan kelas. Dan dari keyakinan kelas tentu akan terciptalah lingkungan positif, kebiasaan anak, dan tentunya pasti akan terciptalah suatu budaya positif. Ya, bisa dipahami? Jadi peraturan kelas dulu, kemudian jadikan keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas tentu akan tercipta lingkungan positif. Kita lakukan di kelas saja dulu, nggak usah langsung dulu di sekolah. Dan saya yakin kalau sudah di kelas, pasti sekolah pun akan tercipta lingkungan positif. Nah ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas, ya. Yang pertama, peraturan itu selalu kembali, misalnya gini, ini kalimatnya ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah ini berarti keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Kemudian misalnya dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, jadi kalimat di keyakinan kelas itu bukan kalimat negatif, tapi kalimat positif dan mengandung nilai-nilai umum atau
nilai universal. Kalimatnya pun tidak panjang tapi pendek supaya bisa diingat oleh anak. Bisa dipahami tidak? Nah, misalnya gunakan masker. Nah, ini berarti keyakinan kelasnya adalah kesehatan atau keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba misalnya. Ini berarti keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Oke, coba lihat next. Nah, ini mungkin pembentukan keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Coba kalau kita lihat, kita buat peraturan kelas pasti lebih panjang, lebih banyak, dan anak pun pasti akan lupa apa itu aturan kelas kita, ya. Tapi kalau dengan si peraturan kelas kita satukan jadikan satu keyakinan kelas, berarti anak akan mudah mengingatnya, ya. Nah, di sini keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif yang barusan saya sebutkan. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak keyakinan kelas itu biar mudah diingat dan mudah dipahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya. Dan semua warga harus ikut berkontribusi, ikut bercurah pendapat supaya disepakati dalam kelas tersebut. Dan nantinya bisa ditinjau kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Siapa tahu bisa dirubah keyakinan kelasnya. Oke? Nah, ini mungkin saya sudah melakukan keyakinan kelas di kelas 12 MIPA 8 karena saya sebagai wali kelas 12 MIPA 8, dan saya membuat keyakinan kelas di mana langkah yang pertama yaitu saya memberikan dulu penjelasan apa sih keyakinan kelas. Kemudian nantinya kita curah pendapat dengan anak itu, apa impian kalian? Kelas MIPA 8 itu ingin jadi apa sih? Akhirnya anak itu akan menuliskan peraturan yang disepakati di kelas itu. Mereka menuliskan semuanya, masing-masing ditulis dalam sticky note peraturan kelasnya. Dan nantinya masing-masing siswa itu akan menempelkan sticky note itu di papan tulis, ya semuanya. Dan para siswa akan ikut mengelompokkan peraturan kelasnya untuk nanti dijadikan keyakinan kelas. Jadi kan karena tiap individu membuat peraturan kelas kan banyak yang sama peraturan kelas, kita kelompokkan mana yang sama. Oke, kelompokkan biar nanti kita sama-sama buat keyakinan kelas apa yang ada di kelas itu. Ya, bisa dipahami? Nah, kemudian nanti saya dibantu oleh salah satu dari kelas MIPA 8 itu mengajak para siswa untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan-peraturan kelas itu apa sih? Nah, itu bisa dipahami. Lanjut. Nah, kemudian kita menuliskan keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan kelas. Jadi kita itu ini keyakinan kelasnya apa loh ini? Kebanyakan kemarin itu kita itu menemukan jangan mengganggu teman atau misalnya jangan ribut. Ada itu hampir sama ya. Kita buat keyakinan kelas saling menghargai dan menghormati misalnya. Ya. Nah itu jadi menuliskan keyakinan kelas sesuai kesepakatan, dan kalau sudah disepakati keyakinan kelas yang sudah dibuat, mereka akan membuat dan menghias keyakinan kelas itu ditempel di dinding kelas supaya yang mudah bisa dilihat oleh anak dan anak akan mengingat oke, ini keyakinan kelas kita. Ya. Dan mereka nantinya akan membacakan keyakinan kelas yang telah disepakati di kelas 12 MIPA 8. Ini keyakinan kelas di 12 MIPA 8. Dari 36 peraturan kelas akhirnya muncul ada 5 keyakinan kelas, yaitu kelas bersih dan nyaman, masuk kelas tepat waktu, berdoa dan mengaji sebelum mulai belajar, saling menghargai dan menghormati, dan selalu bekerja sama dan bergotong royong. Itu keyakinan kelas 12 MIPA 8. Oke, lanjut. Nah, setelah kita ada keyakinan kelas, kita bisa melakukan langkah segitiga restitusi. Bukan retribusi, tapi restitusi. Nah, nukumaha segitiga restitusi teh? Nah, ini untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di mana melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membuat murid menjadi jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan akhirnya kita memberikan penawaran, bukan paksaan. Karena tadi yang kita katakan, tolong
please jangan memaksa anak, karena anak itu punya kebebasan, punya kesenangan. Bisa dipahami tidak? Oke, lanjut. Nah, inilah segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Misalnya, anak yang terlambat datang masuk kelas, misalnya sering terlambat terus, kita ajak bicara, kita ajak diskusi, dan kita validasi. Kenapa? Misalnya, Anda dipanggil oleh saya, misalnya. Ya Bu, saya sering datang terlambat. Apakah menurut Anda itu betul atau salah atau tidak? Salah Bu. Dia akan mengakui dan sendiri jujur bahwa dia salah melakukan itu. Terus kita ingatkan, adakah keyakinan kelas? Ya, kamu masih ingat keyakinan kelas apa yang kita buat misalnya? Oh iya Bu, tepat waktu masuk kelas. Oke. Apakah kamu melanggar keyakinan kelas? Nah, seperti itu. Kita itu ya prosesnya. Jadi ada validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian yang kedua, menstabilkan identitas. Anak setelah berbuat salah, kita stabilkan misalnya gini. Berbuat salah itu normal ya. Namanya manusia pasti selalu berbuat salah. Kita balikan lagi ke diri kita. Ibu juga sama, sering berbuat salah. Tapi kita mencoba untuk memperbaiki kesalahan kita. Nah, jadi bahwa kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bisa anak itu merasa apa ya? Merasa selalu bersalah. Jadi samakan bahwa saya pun pernah berbuat salah. Dan akhirnya kita tanyakan keyakinan kelas apa sih yang telah kita sepakati? Apakah kamu melanggar? Iya, kalau kayaknya jujur. Dan nanti kita kasih ke anak itu solusinya apa? Misalnya, yang sering datang terlambat. Kenapa kamu sering datang terlambat? Misalnya malam begini, dia tidurnya jam berapa? Nah, dari sana mungkin dia akan solusi apa? Oke, saya tidur mungkin akan siang. Masih siang itu sudah tidur jam 9 pun sudah tidur misalnya. Kemudian datang ke sekolah itu pagi misalnya itu ya. Jadi balik lagi solusi ke anak itu bagaimana? Dan nantinya anak itu akan membuat perjanjian dengan kita bahwa memang dia itu harus memperbaiki kesalahannya. Itu mungkin segitiga restitusi yang harus kita lakukan. Ingat, jangan langsung menegur atau memarahi, apalagi di depan teman-temannya. Karena anak kita itu sudah dewasa. Dia ingin diperlakukan seperti anak dewasa juga. Ya, bukan lagi anak kecil. Oke, lanjut. Nah, ini validasi tindakan yang salah yang tadi saya sebutkan, bahwa ada guru berkata misalnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Oke, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi si anak itu coba validasi tindakan apa sih yang salah dari anak tersebut. Lanjut. Nah, ini menstabilkan identitas. Misalnya guru berkata berbuat salah itu hal manusiawi. Ya, Bapak Ibu guys pernah buat salah. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kita seolah jangan menyalahkan anak itu. Ya, bisa dipahami tidak? Kita tetap menyanjung anak, biar anak itu merasa dihargai. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu next. Nah, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai kebajikan apa yang telah kita sepakati? Nah, itu ya. Kemudian kelas yang ideal itu menurut kamu apa sih? Nah, seperti itu ya. Dan saya yakinlah kita itu karena sering menghadapi anak, kita bisa memancing anak untuk bisa anak itu jujur dan anak itu meyakini bahwa dia itu salah dan akhirnya akan memperbaikinya. Itulah segitiga restitusi. Dan alhamdulillah beres sudah tentang budaya positif di sekolah kita. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, mangga Bu Fitri, boleh sama Bu Fitri dulu. Oke, terima kasih kepada Ibu yang sudah mempersilahkan. Pertama, materinya bagus banget ya Bu. Jadi untuk saya pribadi, karena kebetulan saya pernah menghadapi perilaku anak yang berkali-kali di kelas. Mungkin ibu bapak juga sudah tahulah kelas mana. Saya sudah mencoba menerapkan untuk berdiskusi terlebih dahulu sebelum akhirnya memberikan, mungkin tadi sebutannya hukuman mungkin ya Bu ya. Ya ingin saya tanyakan Bu, kan tadi ada segitiga restitusi itu ya. Lalu bagaimana solusinya ketika ada anak yang memang sulit
secara komunikasi, Bu. Jadi kita sudah pakai cara A, cara B, dirubah kata-katanya yang mudah dicermati anak, tapi tetap anak tidak memunculkan alasan utama dari masalah dia, misalnya yang tidak sulit mengerjakan tugas yang saya berikan gitu, Bu. Pertanyaannya yaitu bagaimana caranya supaya bisa memunculkan anak tuh mampu mengkomunikasikan gitu anak, karena saya menemukan banyaknya anak yang tidak bisa mencurahkan yang sebenarnya gitu, Bu. Tidak bisa mencurahkan yang sebenarnya, hanya mohon bu gitu, tapi alasannya kan kita harus tahu biar nanti kita diberikan solusi yang sesuai gitu dengan anak ya gitu ya. Terima kasih. Satu pertanyaan saja. Oke, ya barusan Bu Fitri menanyakan bagaimana sih cara menghadapi anak yang sulit untuk dibawa komunikasi ya. Oke, tadi balik lagi, anak itu memiliki kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar anak itu seperti apa? Kita cari dulu kenapa alasannya seperti itu. Dan akhir-akhirnya intinya kita itu melakukan langkah restitusi, dan kalau seandainya anak itu terus seperti itu, tetap yang terakhir kita akan memberikan konsekuensi, tapi mengikuti langkah-langkah restitusi. Misalnya si anak itu sudah dia mengakui kesalahannya, sudah membuat kesepakatan perjanjian bahwa dia tidak akan melakukan seperti itu, tapi dia tetap seperti itu, ya balik lagi ke diri kita. Oke, mungkin anaknya yang memang seperti itu. Dan akhirnya ya kita ya harus bisa menerima anak seperti itu, karena memang setiap anak itu berbeda. Ya, berbeda. Ada yang saya yakin ibu bapak juga udah tahu ya, namanya perilaku anak itu bervariasi sekali. Ada anak yang susah untuk diajak diskusi, ada anak juga yang mau kita ajak untuk berdiskusi. Dan akhirnya balik lagi, bisa saja kita langsung menghubungi guru BK dengan kelakuan anak tersebut. Itu saja. Hanya intinya, yuk kita lakukan langkah restitusi, hargai anak untuk bisa anak itu mengeluarkan pendapatnya. Kenapa dia melakukan seperti itu? Biar kita tahu bagaimana cara kita mengajak anak ngobrol itu. Ya, kita itu bisa memposisikan kita, apakah kita sebagai teman dulu, atau mungkin kita, intinya jangan kita posisikan sebagai penghukum, pembuat anak merasa bersalah. Dan yang terakhir, jadikan kita itu sebagai manajer. Bisa diskusi dengan anak dulu. Inti nama diskusi, ngobrol, sarung barangkali heula. Nah gitu. Bisa dipahami tidak? Tidak langsung menjudge anak itu. Ingat, tidak ada anak yang bodoh. Anak semuanya pintar. Anak semuanya punya kelebihan. Kita tidak tahu kelebihan anak itu apa. Dan yang bisa mengeksplor kelebihan itu adalah anak itu sendiri. Jadi jangan sampai karena anak itu di pelajaran kita itu nilai, bukan berarti anak itu bodoh. Mungkin ya memang dia stylenya bukan di matematika misalnya, dia punya style di yang lain. Kita hargai itu semua. Karena kita di sini hanya menuntun kekuatan kodrat pada anak, bukan untuk memaksakan anak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Paham mungkin? Ya, nah itu mungkin ya. Deh, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan kita bisa berkolaborasi untuk membuat keyakinan kelas, dan akhirnya insya Allah akan tercipta yang namanya budaya positif di SMA Negeri 2 Garut. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampailah di penghujung acara hari ini. Baik, mari kita simpulkan dari materi yang kita dapatkan hari ini, yaitu bisa membiasakan budaya positif di SMA Negeri 2 Garut, dimulai dengan menumbuhkan disiplin yang nyaman untuk siswa, dan juga bisa menumbuhkan motivasi internal yang ada pada peserta didik. Dan juga kita sebagai guru harus memposisikan sebagai manajer yang mengontrol peserta didik ya. Baik, alhamdulillah ya Ibu Bapak, terima kasih sudah menghadiri acara hari ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Winiawati, guru di SMA Negeri 2 Garut ya. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak yang ada di sekolah kami,
banyak ilmu yang yang saya dapatkan ini terutama tentang disiplin positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, mudah-mudahan semua ini dapat diterapkan dan menjadi kebiasaan sehingga mencerminkan nilai-nilai budaya positif di sekolah kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya konsentrasi ada permainan ya, konsentrasi atau tidak. Misalnya gini, untuk kalau ibu bilang pagi tepuknya 1 kali, kalau ibu bilang siang tepuknya 2 kali, tapi kalau ibu bilang malam jangan tepuk, itu enggak. Oke. Siap? Ya. Selamat siang. 2 kali. Ulangi lagi ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Konsentrasi Abdul ya. Ya. Ibu yakin kalian semuanya sudah mulai konsentrasi ya. Sebelum masuk ke materi pembelajaran kita yaitu tentang evolusi, Ibu ingin mencoba dulu membuat keyakinan kelas di MIPA 8. Berbicara tentang keyakinan kelas, kita kenal bahwa perilaku kita ini kalau dijadikan sebuah kebiasaan itu nantinya akan membentuk suatu budaya, ya. Budayanya itu budaya positif, di mana dengan adanya keyakinan kelas di MIPA 8 yang tentunya akan membentuk suatu budaya positif di kelas MIPA 8 yang akhirnya mungkin nanti pun akan terbentuk budaya positif di sekolah. Betul tidak? Nah, sebelum masuk ke keyakinan kelas, Ibu yakin kelas MIPA 8 punya mimpi. Mimpi apa sih? Kelas MIPA 8 itu inginnya bagaimana kelas MIPA 8? Coba silakan siapa mau melakukan mimpinya. Saya ingin bagaimana nih kelas MIPA 8? Ya. Atra, ingin bagaimana mimpi Atra untuk kelas MIPA 8? Mungkin saling menghargai sama teman, jadi jangan ada yang menyalahkan. Terus juga lebih yang menjaga adabnya ke guru. Oke, mimpi Atra ingin adanya saling menghargai ya, dan untuk ada adab katanya ke guru. Ada lagi mimpinya untuk kelas MIPA 8? Tidak. Jadi buat kita tuh kayak kerjasamanya tuh kayak erat banget gitu, mau itu dalam tugas, dalam tiket kelas juga, dalam kerjasama segala macam. Jadi pokoknya kayak si keluarganya itu sangat terasa. Kompak intinya. Ada lagi silakan mimpinya apa coba? Ayo. Bagaimana? Masa nggak punya mimpi? Dia kan sendiri punya mimpi. Mimpi apa sih untuk kelas kita nih? Kelas MIPA 8, di mana MIPA 8 yang betul memperlukan ke dalam kelas ini. Silakan. Apa mimpinya? Nggak apa-apa. Yang namanya mimpi, oke silakan sih Pak. Kalau mimpi dari sekolah, lebih dari masing-masing itu lebih membuang sampah ke tempatnya. Oke, dari kelasnya juga. Tiket kelasnya ditingkatkan lagi, buang sampah jangan sembarangan supaya kelas tetap terlihat bersih. Tidak, ya. Ada lagi mimpinya? Apa coba tentang kedisiplinan? Saya apa yang kamu harapkan? Mau coba? Eden? Eden nggak punya mimpi? Punya. Apa mimpinya? Eden? Apa Eden? Sama sih Bu, lebih ke kedisiplinan di kelas. Kedisiplinan di kelas, oke. Ya, untuk mewujudkan mimpi
kalian di kelas MIPA 8 kita akan buat keyakinan kelas, di mana keyakinan ini nanti kita diskusikan apa yang akan kita buat. Keyakinan apa saja sih yang akan kita buat? Di mana keyakinan kelas ini mengandung nilai-nilai kebajikan yang tentunya akan memunculkan motivasi di dalam diri kalian sendiri. Akhirnya kalian memiliki tanggung jawab. Tidak karena motivasi dari luar, misalnya karena takut sama ibu, atau karena misalnya ada iming-iming apa, hukuman atau hadiah. No, tidak ada. Ini murni pure datang dari kalian, dan keyakinan kelas nanti kita akan tempel di dinding kelas, dan kalian akan bisa mengingat, oh itu keyakinan kelas itu. Saya harus bisa melakukan sikap saya, perilaku saya harus sesuai dengan apa yang sudah kita terapkan di keyakinan kelas MIPA. Nah, sebelum ke keyakinan kelas, kalian nanti tuliskan di kirot kalian, yaitu kita mau masuk dulu ke peraturan kelas apa yang kalian inginkan. Ya, nah nanti di peraturan kita akan tetapkan keyakinan kelas. Siap, bisa? Nanti perwakilannya untuk bisa membacakan pengelompokan peraturan kelas yang tadi sudah dikelompokkan oleh kalian. Silakan perwakilan dari Akra untuk membacakan kelompok yang ada ini tentang kebersihan. Silakan. Kemudian saya bilang silakan boleh membacakan ini apa nih hubungannya dengan peraturannya. Oke, disiplin. Kemudian ini yang kaitannya dengan buang sampah ini ada ya. Kemudian dan ini tentang peraturan kelas tentang disiplin juga ya. Silakan bacakan masing-masing. Buat kebersihan dulu. Oke, boleh silakan Atta. Jadi untuk kebersihan yang pertama, jangan buang sampah sembarangan di dalam kelas karena itu membuat suasana kelas tidak nyaman. Terus buang sampah di tempatnya ya, jangan lupa piket juga. Salam kebersihan. Menjaga kebersihan kelas sehingga semoga lebih kompak atau lebih ditingkatkan lagi kebersamaannya. Terus lebih ditingkatkan lagi kebersihan di dalam ruangan kelas, terutama dalam membuang sampah. Jangan sembarangan, jangan membuang sampah di kolong meja. Dilarang buang sampah sembarangan, terutama di bawah meja. Kita harus saling menghargai dan bekerja sama dalam segala hal. Kita mengikuti piket kelas, harus ikut semuanya. Terus kemudian ditingkatkan kerjasama, terutama piket kelas, dan jangan buang sampah di meja atau sembarangan. Oke,
disiplin yang tinggi seperti datang ke sekolah tepat waktu, bersikap sopan dan menghormati guru, saling membantu dan lain sebagainya. Terus jangan berpacaran di kelas. Kelas terlihat bersih dan rapi. Terus saling menghargai dan menghormati, selalu bekerja sama dan bergotong royong. Terus jangan terlalu berlebihan jika bercanda, secukupnya saja. Apalagi masalah profesi orang tua atau keluarga. Dilarang berbicara kasar. Dilarang berbicara di saat ada guru yang sedang menjelaskan materi. Terus menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, selalu menghormati dan menghargai orang lain, tidak lupa mengucapkan maaf, terima kasih dan tolong. Terus bekerja sama, menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, terus tepat waktu dan aktif di kelas. Terus menaikkan kursi ke meja setelah jam pelajaran berakhir, dilarang berisi ketika jam pelajaran dimulai. Terus dilarang bolos sekolah ataupun jika ada suatu hambatan baik itu izin atau sakit, diwajibkan mengirim surat atau berkonfirmasi kepada wali kelas. Terus tidak terlambat masuk kelas. Saya kira semoga menyelenggarakan 8 makin kompak dalam pertemuan. Oke, Ibu bantu lagi ya. Nah sekarang ini kaitannya dengan kebersihan ya. Membersihkan kelas sesuai jadwalnya, membuang sampah pada tempatnya, dan menghormati guru dan teman. Dilarang malas mengikuti jam pelajaran biar kita sukses bareng-bareng. Ini udah ya. Oke, kelas 58 ingin lebih ditingkatkan kedisiplinannya, yaitu lebih tegaskan lagi untuk piket dan ditingkatkan lagi sopan santunnya ke guru ataupun sama temannya. Kemudian ada lagi loh, ada uang kas. Jangan meninggalkan tugas kewajiban diri sendiri seperti piket kelas, harus sadar diri, tingkatkan lagi sesuai tanggung jawabnya buat piket kelas. Peraturan kelas dilarang bolos piket, harus tanggung jawab, buang sampah pada tempatnya, menjaga peralatan kelas. Kalau kita lihat ini peraturan kelas itu banyak sekali ya. Apakah bisa diingat oleh kalian? Tidak bisa diingat. Makanya kita buat keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini akan mencakup semua peraturan kelas yang sudah kita buat. Kita lihat yang pertama adalah di sini ada buang sampah pada tempatnya. Atau kemudian kita lihat lagi ada piket, harus ada ya sesuai dengan jadwal piketnya. Ini berarti apa keyakinan kelas yang akan kita dapatkan dari peraturan kelas itu? Bisakah kita buat keyakinan kelas yang kelas bersih dan nyaman? Bisa ya? Gimana kelas bersih dan nyaman? Nyaman di sini ini sudah mencakup peraturan kelas. Di sini kalian itu supaya kursi pas pulang sekolah sudah berarti kan nyaman buat kalian ya? Bisa tidak itu? Bisa. Satu ya, untuk keyakinan kelas setuju tidak? Setuju. Kelas bersih dan nyaman gitu. Kelas bersih dan nyaman. Oke. Siap ya? Setuju ya? Setuju. Kemudian tadi ada kaitannya dengan kedisiplinan tentang bolos, keterlambatan, betul tidak? Betul. Bisa nggak kita buat keyakinan kelasnya itu masuk kelas tepat waktu? Ya, keyakinan kelas kesananya mana nanti kita lihat apakah akan sesuai mengikuti keyakinan kelas yang sudah kalian buat? Ya, bisa tidak? Bisa. Ya, oke. Awas.
saling menghargai dan menghormati. Setuju. Menghargai dan menghormati termasuk saling menghargai dan menghormati teman dan menghargai dan menghormati guru. Tidak hanya di dalam kelas saja gurunya, di luar kelas pun kalian harus bisa menghargai dan menghormati. Siap tidak? Lanjut keyakinan kelas, jadi mencakup keseluruhan peraturan kelas yang kalian buat. Kita lihat lagi, coba apa lagi keyakinan kelasnya? Di sini ada, kalau kita lihat ada saling menghargai, menghormati, selalu kerjasama dan gotong royong. Banyak di sini ya. Gimana kalau keyakinan kelasnya belajar selalu kerjasama dan gotong royong? Bisa nggak? Jadi tidak sendiri-sendiri kalian. Ada apapun pekerjaan kaitannya dengan di lapangan, kalian harus ada kerja sama dan juga ada gotong royong. Hal yang kaitannya dengan ibu ya, kaitannya yang lain. Oke, berarti itu udah masuk ke saling menghargai dan menghormati. Nah, hanya mungkin di sini di revisinya berarti apa? Sebelum belajar biasa kita apa? Itu sebenarnya sudah masuk ke keyakinan kelas ya? Betul tidak? Jadi kita sudah sepakati di mana keyakinan kelasnya itu berdoa dan mengaji sebelum belajar. Itu kan setiap hari kalian lakukan, betul tidak? Nah, dalam pelaksanaannya tadi kata Atra, tolong kalau seandainya tidak mengaji, kalau tidak ikut, jangan caranya melebihi dari ngaji. Nah, kalian harus lihat keyakinan kelas yang ini. Belajar untuk saling menghargai dan menghormati. Bisa dipahami tidak? Berdoa dan mengaji sebelum memulai pembelajaran. Setuju tidak keyakinan kelas hasil? Apakah kalian sepakati ini? Keyakinan kelas? Sepakati tidak? Sepakat? Oke, ya, makasih. Ya, kayaknya untuk bisa membacakan keyakinan kelas di depan gelap. Jadi keyakinan kelas 12 IPA 8. Yang pertama, kelas bersih dan nyaman. Yang kedua, masuk kelas tepat waktu. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, selalu bekerja sama dan bergotong royong. Serta yang kelima, berdoa dan mengaji sebelum atau sesudah belajar. Oke, sebelum mulai belajar, ya, kasih plus. Kita sudah menyepakati keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Dan nanti kalian, tolong diinginkan kalian buat di dalam apa itu? Dalam ya, untuk nanti ditempel di dinding kelas biar kalian bisa membaca dan mengingatnya. Ya, bisa? Boleh kita buat sama-sama besok nyantai saja sambil kita boleh keluar dari jam kita buat keyakinan kelas bagaimana biasanya ya. Nanti tempel di dinding kelas pakai apa sama ya. Ibu satu atau dua? Satu atau dua? Jadi penting biasa pakai sedikit not hanya sedikit not tapi ya gitu
Selalu bekerja sama dan bergotong royong. 5. Masuk kelas tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Edi Ginak Sebandi Abdul Latif dari kelas 12 MIPA 8. Di sini saya akan memberikan kesan-pesan atas kegiatan membuat keyakinan kelas bersama Ibu Yeni Istanti, SPD. Kesannya yang pertama kita dapat mengetahui keinginan teman-teman di kelas, dan yang kedua kita dapat menyatukan keinginan teman-teman di kelas menjadi keyakinan kelas. Pesannya, semoga kelas kita dengan adanya keyakinan kelas ini dapat menjadi lebih baik ke depannya dan dipakai di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.